Yang sama lagi, masih ada 26 jutaan penduduk miskin kita sampai September 2017. Artinya ada disconnected ya antara proses kebisingan politik kita dengan kesejahteraan kita. Nah, karena itu kita perlu mengkajinya. Saya ingin melihat dari perspektif ini, bukan dari perspektif orang per orang ya. Karena negeri ini bukan milik Pak SBY, negeri ini bukan milik Bu Mega, Nyuwun Sewu bukan milik Pak Jokowi, bukan pula milik PKS, bukan. Negeri ini milik rakyat Indonesia yang harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini. Nah, tetapi memang biaya politik ini penting. Aceh Tumoglu menulis buku bestseller ya, Why Nation Failed ya. Kenapa negara gagal? Awalnya negara gagal itu dianggap memang budayanya, culture-nya. Utara maju, selatan kurang maju. Kadang-kadang geografinya kayak gitu. Tetapi Aceh Moglu menegaskan bahwa sistem politik lah yang menentukan sebuah negara maju atau tidak dengan mengambil dua kasus ya. Di Texas karena sebagian diambil Amerika, Texas bagian Amerika pendapatan per kapita 43.000. Texas bagian Meksiko cuma 9.000. Jadi geografi sama, kulturnya sama, masyarakatnya sama, mereka keluarga, tapi terpisah oleh sistem politik. Korea Selatan sama Korea Utara contohnya lagi. Korea Selatan 28.000 US dollar, Korea Utara dianggap 3.000 US dollar. Padahal geografi sama, kultur sama, keluarga. Ya. Nah, sehingga wajar kalau politik memakan biaya besar karena memang hasil dari proses politik ini akan menentukan masa depan bangsa. Nah, dalam konteks ini akan sangat baik kalau kita runut berpikir, tidak melulu Fadli Nyuwun Sewu tentang Pak Prabowo atau Pak SBY, tetapi yang pertama kita semua harus belajar sebetulnya blueprint Indonesia seperti apa yang diinginkan. Pak Jokowi sudah punya nawacita dan 4 tahun lah hampir sudah mulai dilaksanakan. Kami dengan segala penghormatannya tetap berteriak 2019 ganti presiden ya, karena banyak datanya, banyak datanya kami punya ya. Tetapi itu haknya Pak Jokowi, haknya kami juga dalam demokrasi bersikap seperti itu. Nah, dalam konteks ini maka akan sangat baik ketika partai berkomunikasi bukan bicara dulu tentang orang. Saya apresiasi Pak SBY yang secara publicly menyatakan kita tidak bicara tentang siapa-siapanya, tapi seperti apa nasib bangsa ini ke depan. Dan ini sangat cocok, ya. Beberapa waktu yang lalu saya ke Sumatera Barat, dapat laporan dari Nenek Mama di Pasaman Barat. Ya. Hampir semua perkebunan itu bukan milik penduduk setempat dan mayoritas malah merusak gitu. Itu baru dari sumber daya alam. Nanti kalau kita lihat sudah dibahas Freeport 2 pekan yang lalu, bagaimana sumber daya alam kita sangat tidak terjaga. Negeri ini amat sangat tidak mampu menjaga karunia alam. Dan itu kebijakan politik. Oke, ada yang miliknya provinsi, gubernur, tetapi sebagai presiden, almost everything rises and falls on leadership. Kalau ada yang jadi presiden, ada yang salah, ya diubah saja sistem politiknya. Karena memang, apalagi kalau Pak Jokowi, atau kami, kalau memang punya kekuasaan di parlemen dominan, ubahlah yang tidak benar. Sehingga, belum lagi dari sudut SDM, ya, kami sepakat kita punya masalah besar di SDM kita. Nilai tes PISA kita, matematik, berhitung, jauh, bahkan sudah mulai kalah
Jokowi dan kawan sudah sangat lama. Nah, mungkin juga udah satu platform di Nawacita. Kami terus berkomunikasi dan karena itulah kami dari PKS tidak khawatir ketika Pak Prabowo ketemu Pak SBY, monggo kami ketemu Pak SBY, monggo pada ketemu, karena buat kita itu bagian dari proses yang niscaya. Lebih baik bicara sekarang, dan bicara itu adalah bicara bangsa dahulu, baru kemudian ketika kita sudah sama, Pak SBY sudah mendeklarasi akan bersama Pak Prabowo. Kami PKS dari awal sudah banyak dengan bertiga dengan PAN, bahkan bukan cuma berbicara, kita sudah punya MOU di 5 provinsi, 3 menang, 2 belum menang, no problem. Tapi kami mulai membangun karena ketika blueprintnya sudah sama, kemudian koalisi mulai terbangun dan kita mulai tahu ada ta'aruf gitu, maka pelan-pelan baru kita mulai bicara tentang figur. Nah, di bab figur ini tentu ya kita ingin menang ya. Karena kita ingin menang, tentu ada kajian tiap partai ini punya. Kami punya survei sendiri, Mengapi punya survei, Hinja punya, Padli punya. Nah, data-data itu makanya proposalnya kami put all the things on the table dan kita duduk bareng-bareng. Sehingga ini memberikan contoh teladan kepada rakyat bahwa partai itu tidak ngotot, tidak maksa, tapi kita duduk bareng-bareng. Nah, dari situ baru mulai ketemu ya. Kami gembira ya, kemarin Ijtima Ulama sudah merekomendasikan Pak Prabowo dengan Ustaz Salim dan Ustaz Somad. Dan luar biasa, Ustaz Somad memuji Ustaz Salim, kemudian Ustaz Salimnya memuji Ustaz Somad. Ustaz Abdul Somad layak jadi cawapres Prabowo, kata Ustaz Salim. Ustaz Somad sendiri mengatakan Prabowo Salim Segaf pasangan seimbang ya. Bahkan bukan cuma itu, ini ada kalimat menarik nih, kalau ada yang lebih baik saya siap pendukung, kata Pak Prabowo. Kata Ustaz Abdul Somad, biar saya jadi suluh di tengah kelam. Kata Anies Baswedan, saya tidak mau menjadi pengkhianat Prabowo. Kata Pak Prabowo, Pak SBY, siapapun cawapresnya, Prabowo presiden kita. Kata Ustaz Salim, Ustaz Somad lebih pantas daripada kita. Ini contoh yang baik bagaimana figur-figur itu menjelaskan kepada publik bahwa kita semua bersama mengurus masalah bangsa. Dan PKS komitmen bagaimana bangsa ini memang tidak bisa diurus cuma mungkin oleh satu figur, satu partai, tapi kita ingin bersama. Tetapi arahnya jelas, kemudian bentuk koalisi jelas. Bahkan kita mulai berpikir, Ustadz Muhammad Saibul Iman, presiden kita, sudah mengatakan ke depan mungkin konfederasi perlu dipikirkan. Bagaimana Gerindra, PKS kan bisa maju bersama dengan satu bendera ketika itu dimungkinkan. Karena kita menilai sampai sekarang ini sistem presidensial kita masih kuat, parlementer punya karakter. Padahal kalau presidensial ya presiden lah gitu. Nah, karena itu terlalu lama proses pengambilan politik di kita. Nah, karena yang itu yang terjadi, akhirnya politik kita mahal, tapi efektivitas kepada kesejahteraannya rendah. Nah, karena itu kami sangat mengapresiasi partisipasi. Mungkin kemarin Ijtima Ulama, besok nanti para guru, mungkin para petani, mungkin karena memang siapapun Pak Jokowi harus mendengar pemilik negeri ini adalah rakyat kita. Terakhir Bang Gani, tentu kita ada di simpang jalan. 2019 ini paling menentukan. Jangan malas untuk berpikir, jangan malas